Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amsal 12 ayat 16 sampai 28. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan diri. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Shalom adik-adik Agenka, anak generasi Kristus, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak-kakak guru Agenka mendoakan kalian saat ini dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, pada masa-masa saat ini masih ada virus COVID-19, adik-adik kakak anjurkan supaya adik-adik rajin mencuci tangan kalian, rajinlah mandi, kemudian pakai masker ketika kalian akan keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya supaya kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa kakak juga ingatkan, bantulah orang tua kalian di rumah untuk membersihkan rumah, mengepel rumah, dan juga melakukan apapun yang diminta tolong oleh orang tua. Nah, adik-adik, di antara semuanya, kakak tetap mendorong adik-adik untuk setia untuk membaca firman, setia untuk berdoa, dan juga setia untuk memuji Tuhan. Adik-adik, di antara semuanya, adik-adik rajinlah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kalian membaca firman Tuhan, bacalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka kalian akan menemukan kejutan-kejutan ilahi yang besar, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa.
Tuhan yang siap menolong, yang siap memberkati dengan kisah-kisah pelajaran Alkitab atau firman Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, dalam hidup kita, seringkali kita disuruh untuk memilih atau menentukan sesuatu yang harus diambil yang akan berakibat menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Adik-adik, ketika engkau diminta untuk menolong orang tuamu di rumah ataupun menolong orang lain, pada saat-saat tertentu engkau mau ataupun tidak mau, itu kembali kepada sikap hidupmu yang menentukan. Nah, untuk orang dewasa, hal itu pun juga sama. Kakek nenek, mama papa, om tante, kakak adik, semuanya memiliki pilihan dalam hidup ini. Nah, kalian juga harus memilih mana makanan yang kalian suka ataukah makanan yang kalian tidak suka. Manakah pakaian yang kalian suka untuk dipakai ataupun tidak. Sadarilah bahwa hal ini adalah sesuatu yang alamiah. Tetapi pada saat-saat tertentu, ingatlah ketika semakin hari adik-adik semakin dewasa, orang harus berani untuk menentukan sikap hidup mereka. Nah, kita akan mengikuti satu sikap yang dipilih oleh Ruth. Temanya adalah Ruth memilih. Ruth adalah seorang yang menyembah kepada Tuhan, yang disembah juga oleh bangsa Israel. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah yang disembah. Walaupun Ruth adalah berasal dari Moab. Nah, adik-adik, marilah kita ikuti firman Tuhan ini. Pada saat para hakim-hakim memerintah seperti Simson, seperti Deborah dan seperti yang Gideon dan yang lainnya, pada saat-saat bangsa Israel dijajah oleh orang Filistin, orang Amori dan semua bangsa-bangsa yang ada di tempat mereka saat itu sekitar mereka, karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada patung-patung, dan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Dan ketika saat itu terjadilah kelaparan. Satu keluarga, yaitu Bapak Elimelek beserta istrinya yaitu Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion memilih untuk pindah dari Bethlehem Yudea ke daerah Moab. Kenapa mereka pindah? Karena mereka ingin supaya hidup mereka lebih baik daripada mereka tinggal di Bethlehem Yudea. Dan mereka pergi dan tinggallah di sana sebagai orang asing. Mereka juga memiliki rumah. Mereka juga harus berjuang untuk hidup mereka. Mereka bekerja. Barangkali mereka memiliki ladang. Kemudian barangkali mereka berjualan atau berdagang. Apapun aktivitas mereka atau yang dilakukan oleh mereka, mereka tetap melakukannya dengan baik. Dan ingatlah bahwa mereka tetap menyembah kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang juga kita sembah di dalam nama Yesus. Adik-adik, kehidupan mereka di sana seperti biasanya terlihat, dan juga pada saat itu semua orang ada, orang-orang Moab bersama-sama dengan mereka. Tetapi keluarga ini tidak memiliki sanak saudara sama sekali di Moab. Dan terjadilah pada satu saat ketika Elimelek kemudian meninggal. Ketika Elimelek meninggal, Naomi sang istrinya merasa sangat sedih. Dia merasa kehilangan. Dan pada saat itu kedua anaknya Mahlon dan Kilion telah berumah tangga. Mereka memiliki istri yang bernama Orpa dan Ruth. Nah, adik-adik, ketika dalam perjalanan Naomi masih bisa dihibur oleh kedua anaknya dan kedua anak mantunya. Tetapi dalam waktu yang semakin berjalan, meninggallah Mahlon dan Kilion. Kemudian Naomi merasa sangat terpukul. Dia menjalani hari-hari yang berat karena pada saat itu dia harus hidup dengan kedua anak mantunya, Orpa dan juga Ruth. Satu saat Naomi kemudian ambil keputusan untuk pulang atau balik ke Bethlehem Yudea. Adik-adik, dia menceritakan hal ini kepada Orpa dan juga Ruth. Dan pada saat mereka sedang dalam perjalanan, Ibu Naomi ini
mendesak Orpa dan Rut untuk pulang ke negeri mereka, untuk balik kepada keluarga mereka. Adik-adik, dia begitu mendesak mereka karena dia berkata bahwa dia tidak memiliki anak lagi, dia tidak memiliki apapun. Dia berpikir dia akan pulang ke Bethlehem Yudea dan dia akan mati di sana sebagai seorang ibu janda yang tidak memiliki orang lain, yang tidak memiliki keturunan lagi. Orpa kemudian meninggalkan Rut dan juga Naomi dan memilih balik kepada orang tuanya atau bangsanya. Dan Rut tidak melakukan itu. Dia mengejar ibu Naomi. Dia berkata, "Ibu, aku ikut denganmu." Tetapi Naomi mengatakan, "Kau tidak bisa mengharapkan apapun daripadaku." Dan terjadilah Rut menangis dan juga membuat hati Naomi menjadi sangat sedih. Adik-adik, Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Rut 1 ayat 16. Adik-adik bisa baca di situ. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan Rut pada saat tekanan itu mendesak. Rut sedang menyatakan, Rut sedang memperkatakan imannya bahwa, "Hai ibu Naomi, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Ingatlah bahwa bangsamu, yaitu bangsa Israel, adalah bangsaku juga. Allahmu adalah Allah yang hidup, yang disembah engkau selama ini adalah Allahku juga." Rut sedang memperkatakan kebenaran firman yang membuat hidupnya berbalik dari segala kehidupan yang lama. Naomi terkejut karena Rut sedang memperkatakan bahwa dia akan berjalan bersama Naomi sampai ke Bethlehem Yudea. Entah apa yang akan terjadi di sana, tetapi Rut mau menjalaninya. Adik-adik, akhirnya Naomi mengizinkan Rut untuk mengikutinya pulang ke Bethlehem Yudea. Sampailah mereka di sana. Orang mengenal Naomi dan menyapanya, "Hai ibu Naomi, apa kabar?" Tetapi Naomi berkata, "Jangan panggil aku lagi Naomi, tetapi Mara. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit padaku." Adik-adik, betapa pahitnya hati dan hidup daripada ibu Naomi karena dia kehilangan 3 orang yang dia kasihi, yang membuat hidupnya pahit karena dia tidak lagi memiliki keturunan. Yang ada saat ini bukan anaknya tetapi mantunya, tetapi Tuhan sedang bekerja melalui seorang Rut. Nah, adik-adik, cerita yang sangat menarik untuk diikuti karena Rut telah menyatakan iman percayanya untuk mengikuti Naomi dan juga mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi, Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita ikuti cerita yang menarik ini. Elimelek, badai datang Naomi. Aku akan pergi ke ladang. Ayah. Aku butuh bantuanmu. Cepatlah, sekarang. Ya! 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 Anginnya terlalu kencang ya. Tidak usah takut, kita harus menyelamatkan badan Martilnya kita. sudah aku pegang tokatnya. Ya, ya. Ayah, bantu aku meneruskannya. Anginnya, ayah. Badannya hilang ya. Bertahanlah. Sudah hilang. Hilang semuanya. Tenang, tenang.
Aku tidak rela kau pergi, Elimelek. Mungkin kami akan kembali setelah badai kelaparan berlalu. Dengar, kita mungkin tidak begitu saling mengenal, tapi kita masih bersaudara, kan? Aku ingin membantu. Tidak. Terima kasih. Dengar, bagaimanapun juga, panenku bagus, walaupun musim kelaparan. Aku sangat menghargai tawaranmu, Boas. Tapi aku tidak pernah mengemis, dan aku tidak mau memulainya. Tuhan memberkatimu, Elimelek. Siapa dia? Bots, itu adalah salah satu temanku. Ingin mengucapkan selamat tinggal. Dan akhirnya, Elimelek, Naomi, dan 2 anaknya meninggalkan rumah mereka di Bethlehem. Lalu mereka tiba di negeri Moab yang baru saja melewati musim kelaparan. Sayangnya, tidak lama setelah itu, Elimelek meninggal dunia. Kedua putra Naomi tumbuh besar dan menikahi wanita Moab bernama Oprah dan Ruth. Sebagai penduduk Moab, mereka tidak mengenal Tuhan orang Israel, Tuhan dari Naomi dan kedua anaknya. Tapi mereka sangat baik hati. Dan saat di tengah kebahagiaan, tragedi terjadi lagi. Kedua anak Naomi sakit dan meninggal. Pelan-pelan. Dan ketiga janda tersebut hidup bersama untuk menghadapi masa depan. Aku putuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan aku ingin kalian kembali kepada keluarga kalian. Apa? Tidak, Bu. Ibu mohon, lakukan untuk ibu. Kami selalu menuruti perintah Ibu. Tapi kami tidak bisa membiarkan Ibu hidup sendiri. Bethlehem bukanlah tempat tinggal untuk wanita sepertimu. Orang-orangku mungkin tidak bisa menerima kalian. Kalian jadi orang asing di sana. Seperti Ibu orang asing di sini. Apa kalian belum mengerti juga? Semua ini adalah salah ibu, sehingga kalian menanggung akibatnya. Itu tidak benar. Tuhan Ibu baik. Dan Ibu juga baik. Jika kalian menyayangi ibu, lakukanlah perintah ibu. Pergilah, kembalilah ke lingkungan kalian. Jangan suruh aku meninggalkan Ibu. Kemanapun Ibu pergi, aku akan ikut. Di mana Ibu tinggal, aku ada di situ. Dan di mana Ibu mati, aku akan tetap bersama Ibu. Orang-orang seperti Ibu adalah orang-orangku juga. Dan Tuhan Ibu adalah Tuhanku juga. Ibu sayang padamu, Nak. Semua yang dimiliki oleh wanita ini ada di sini. Aku akan lakukan sebaik-baiknya agar dia dapatkan harga yang pantas. Itu sepupuku Jabes. Aku tidak heran. Maaf, bisakah kita mulai lelangnya? Kita banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Baiklah. Saat seorang pria meninggal Oh, jangan lagi pelajaran dalam hukum. dan meninggalkan wanita seperti ini, saudara dari yang telah meninggal harus menikahinya dan menjaganya, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Bukankah begitu? Maaf. Bagaimanapun juga, dia sudah tidak punya teman dan dia pergi tanpa apapun. Dia datang sebelum kau untuk menjual apa yang dimilikinya. Kumohon berbaik hatilah padanya. Aku mohon, semoga ada yang terbuka hatinya. Yang pertama dijual adalah tanah wanita malang ini 10.000 shekel. Saudara Jabes, Anda sangat murah hati sekali. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku ingin membantu selama aku bisa. Apa yang dia lakukan adalah membeli Bethlehem dan menyingkirkan semua orang dari bisnis. Baiklah, 1 kali 10.000 shekel. Aku rasa sedikit bersenang-senang. 10.000 shekel
2 kali. 12.000 shekel. 12.000 shekel 1 kali. 12.000 shekel 2 kali. Siapa lagi? Silakan. Ya, kalau begitu, aku 12.500 shekel. 15.000 shekel. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku tahu sepupuku juga sangat tamak. Dia tidak akan biarkan tanah itu jatuh ke orang lain. 14.300 shekel. Sekarang milikku. 18.000 shekel. Tuan, kau tidak bisa membelinya. Aku tahu, tapi dia juga tidak. Baiklah. Kau membuat dirimu dalam kesulitan, Saudara Bots. Dan aku ingin tahu bagaimana caramu keluar dari kesulitan ini. Baiklah, sekarang kita buka 18.000 shekel 1 kali. Dan 18.000 shekel 2 kali. Kemudian 18.000 yang ke... Ayo siapa lagi? Dan 18.100 shekel. Bos! Saudara Jabez, amalmu benar-benar tidak ada akhirnya. Selamat pagi, kau sudah bangun. Oh, terima kasih Ibu telah mengizinkan aku ikut. Oh, Ruth, kau baik sekali, nak.
Kau mau kemana? Mencari makanan, Bu. Ibu istirahat ya. Aku akan segera kembali. Tuhan, tolong berkati dia. Jika ada cara untuk menyelamatkan dia dari kemiskinan, lakukanlah. Aku tidak akan meminta sesuatu padamu. Tetapi sebagai ibu, dia itu sangat baik. Tidak perlu minta maaf. Aku tahu Tuan Boas ingin menolongmu. Kau lihat wanita yang di sana? Mereka memotong padi, dan banyak dari mereka janda sepertimu. Ikuti mereka, dan kau bisa kumpulkan sebanyak yang kau lihat. Daniel? Dia... Halo? Aku ingin mengatakan sesuatu. Bahwa kalian diterima di sini. Terima kasih, Tuan. Saat kalian minum butuh... maksudku, jika kalian butuh minum, pergilah ke sumur. Orang-orangku akan memberikan untuk kalian. Aku ini orang Moab. Mereka mungkin tidak mau melayaniku. Itu tidak masalah. Aku sudah perintahkan mereka untuk bersikap ramah. Silakan. Selamat datang. Pelayanku katakan bagaimana? Bagaimana kau meninggalkan rumahmu dan orang-orangmu demi keselamatan mertuamu? Aku rasa itu baik sekali. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih. Wanita ini kebutuhan istimewa. Berikan beras yang jatuh untuknya, ya. Katakan lagi, dia bisa memanen untuk dirinya sendiri. Jangan, kau potong juga dan siapkan buat dia, ya. Dan jika ada yang mengganggu dia, akan berhadapan denganku. Katakan pada mereka semua. Semua ini kau dapatkan dalam 1 hari. Ray yang memiliki ladang itu sangat baik, Bu. Dia membiarkan aku mengambil apa yang kuinginkan. Dan bahkan, dia mengundangku untuk makan bersama. Yang lain pasti akan sangat terkejut, Bu. Siapa? Siapa namanya? Boas. Boas? Ibu kenal dia? Ruth, anakku. Dia adalah teman dekat ibu, nak. Lalu, dia harus menikahi ibu? Bukan ibu. Dia harus menikah denganmu. Aku? Iya, dia adalah teman dekatmu juga, nak. Apalagi yang kau tunggu, nak? Katakan padanya bahwa kau kerabat dekatnya. Tapi aku tidak akan memaksa ibu untuk menikahinya. Ruth, itu adalah tugasnya. Tuan Boas. Iya, Ruth. Hari ini hari yang indah ya. Iya, benar sekali. Dia tahu aku mencintainya. Karena itu dia begitu ramah. Dia kasihan denganku. Aku pria tua. Begitu bodohnya jika aku berpikir dia jatuh cinta kepadamu. Tapi jika tidak kutanya kepadanya, aku tidak akan tahu. Yang dia bisa katakan adalah tidak. Aku akan memintanya untuk menikah denganku. Pasti, ya. Mau? Selamat pagi. Apa yang dia lihat pada diriku? Dia dengan pakaian indahnya. Dan aku orang Moab yang tidak mempunyai apa-apa. Saat dia melihatku, pasti
Pasti dia melihat tidak lebih dari seorang anak. Tapi aku telah janji pada Ibu Naomi. Dia telah melakukan begitu banyak untukku. Katakan padanya bahwa dia kerabat terdekatku. Tentu. Selamat malam. Kau sudah mengatakannya? Dia tidak bilang. Ruth sayang, tapi kau harus memancingnya. Aku tahu, Bu. Selamat pagi, Jabez. Aku sangat senang sekali. Panen telah tiba dan aku begitu semangat. Apakah ada orang miskin yang perlu ditolong atau janda yang menjual barang atau juga perlu dibantu? Tanah, maksudmu? Tidak perlu berbentuk tanah, tapi bisa berbentuk tanah. Tidak harus. Memangnya ada apa? Ada seseorang ingin menjual tanah? Katakan. Saat ini belum ada. Senang sekali berbicara denganmu. Selamat tinggal. Aku tidak mengerti mengapa harus bicara malam ini. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu, Ruth. Musim panen hampir berakhir dan menuai padi hampir selesai. Kapan kau akan menemuinya? Tapi panen pesta hanya untuk pekerja. Yang kau lakukan itu hanya menarik perhatiannya saja. Jika kau tidak lakukan untuk dirimu, lakukanlah untuk ibu. Bos, kamu kemana? Ya, aku akan kembali. Makanlah. Boas. Ruth? Maaf, aku telah datang seperti ini. Aku mohon jangan berpikiran buruk padaku. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Ada apa? Aku datang untuk mengatakan atau bertanya padamu. Kau kerabat terdekatku. Aku? Apa? Kau kerabat terdekatku. Kau? Tahu apa artinya? Iya. Benarkah? Iya. Maukah kau? Iya. Maukah? Aku mau. Oh, Ruth. Ada apa? Ada kerabat yang lebih dekat. Itu sepupuku, Jabez. Tapi aku tidak akan menyangka dia, kecuali kau punya sesuatu yang berharga. Aku orang miskin. Tidak, kau tidak ternilai harganya. Bos, di mana kau? Besok pagi. Ini darurat, Joshua. Aku mohon. Tidaklah mudah untuk mengumpulkan tetua secara tiba-tiba, Boas. Sekarang jika kau katakan padaku apa masalahnya? Aku akan menikah. Maksudku, aku rasa aku akan menikah. Kau tidak yakin? Tidak. Aku ingin menikah dengan Ruth. Tapi Jabez adalah kerabat terdekat. Kurasa kau punya masalah. Oh ya, suami Naomi memberikan ini padaku sebelum dia meninggalkan Bethlehem. Ini adalah sebidang tanah yang luas. Kalau memang mereka menginginkannya, kau tahu ini akan menjadi milik siapa? Ini akan menjadi milik Jabez. Dia akan menikahi Ruth. Aku rasa tidak. Tentu. Dia akan menikahinya untuk mendapatkan tanahnya. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tidakkah kau mengerti? Jabez tergila-gila dengan tanah. Dan tanah artinya uang baginya. Dan hanya uanglah yang dia perlukan. Jabez, janda Naomi telah kembali ke Bethlehem. Apa hubungannya denganku? Aku dengar dia menjual tanah. Tanah? Aku ingin membelinya, tapi aku tahu kaulah kerabat terdekat Naomi. Ya, baiklah. Aku senang membantu janda malang itu.
Berapa harganya? Kau menginginkan tanahnya? Karena jika tidak mau, aku akan membelinya. Aku rasa tidak mungkin. Hah? Maaf, Bot. Sepupuku, itu milikku. Rupanya kau telah mengerti. Kau kerabat dekatnya. Jika kau terima tanahnya, kau harus terima apa yang ada di dalamnya. Ayo. Aku bisa mendapatkan apa saja. Selamat, sepupuku Jabez. Ini adalah istri barumu. Oh, apa baruku? Ya, dia seorang janda. Kau adalah kerabat terdekat. Kau juga memiliki Naomi sebagai ibu mertua. Ibu apa? Hah? Mereka akan perlu pakaian baru, tentunya. Oh, dan mereka juga butuh kamar terpisah. Aku rasa kau harus beli rumah yang lebih besar. Rumah yang lebih besar? Oh, jangan khawatir. Beri Ruth beberapa ribu sekel, dan dia akan menghiasnya sendiri. Sedikit apa? Ini sudah kelewatan batas. Aku tidak menikah, dan aku sudah bangkrut. Tunggu, hingga kau punya 6 atau 7 anak, dan itu bagian termahalnya. Sepupuku, tolong aku. Aku tidak bisa menghidupi keluargaku. Aku sudah rencanakan uangku untuk hal lain. Kau bawa dia. Sepakat. Jadi Boaz membawa Ruth, gadis Moab, dan mereka menikah. Waktu pun berlalu, dan Ruth melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Obed. Kesetiaan Ruth dan keberaniannya adalah permulaan dari zaman Israel yang agung. Putranya Obed menjadi ayah dari Jesse, yang merupakan ayah dari David, raja yang menyatukan Israel dengan kebenaran. Ruth bukan wanita pemalas. Dia bukan wanita cerewet. Dia bukan wanita yang asal bicara. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia adalah wanita atau perempuan yang rajin bekerja. Dia mentaati Naomi, ibu mertuanya yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Adik-adik, Ruth mengikuti anjuran daripada ibu Naomi untuk bekerja di ladangnya Boaz, salah satu sanak saudara daripada ibu Naomi. Ruth mengikutinya. Adik-adik, apakah yang dilakukan oleh Ruth? Ruth hanya memungut semua berkas daripada jelai atau sejenis padi-padian yang saat itu sedang dituai oleh para penuai yang ada di kebun ataupun ladang daripada Boaz. Setelah orang-orang itu menuai, di depannya Ruth akan ada di belakang dan mengambil semua berkas-berkas yang jatuh. Betapa cepatnya dan cetakannya Ruth bekerja. Dia mengumpulkan satu demi satu dan juga melangkah perlahan-lahan. Dia menunggu sampai semua jelai yang jatuh. Dia tidak mengambil yang ada, yang masih belum dipangkas ataupun dipotong oleh para pekerja itu. Adik-adik, kemudian Boaz memperhatikan ada seorang wanita yang ada di ladangnya yang tidak dia kenal. Adik-adik, kemudian kemurahan Tuhan menyertai Ruth sehingga belas kasihan dari orang-orang di sekelilingnya membuat Ruth dapat mengumpulkan jelai yang berjatuhan di ladang milik Boaz. Dan mereka mempersilakan Ruth dan juga Boaz mengizinkan Ruth untuk mengambil semua jelai berkas dari jelai yang jatuh. Adik-adik, doa Ibu Naomi menyertai Ruth dan Ruth taat akan perintahnya, menghasilkan jalan hidup Ruth yang berubah dan diberkati. Adik-adik, apakah sikap-sikap atau sifat yang dimiliki oleh Ruth? Ini adalah sifat yang sangat baik. Yang pertama, Ruth menyatakan imannya kepada Allah yang hidup, yang disembah oleh keluarga Naomi, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ruth mengatakan, Engkau Tuhan juga bagiku. Kemudian yang kedua, Ruth taat kepada perintah dan nasihat daripada Naomi. Yang ketiga, Ruth adalah wanita yang rajin. Ia melakukan pekerjaannya dengan giat yang mendatangkan berkat Allah atas hidupnya.
Akhirnya kebahagiaan Allah berikan kepada Rut. Rut menikah dengan Boas dan memiliki seorang anak yang diberi nama Obed. Dialah ayah dari Isai, ayah Daud. Betapa luar biasanya Allah memberkati seorang wanita dari bangsa lain, yaitu bangsa Moab, untuk melahirkan keturunan yang pada akhirnya dari keturunan Obed lahirlah Yesus Kristus, juru selamat dunia, Tuhan yang kita sembah. Adik-adik, ketika engkau hendak mengambil keputusan apapun, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Maka kamu akan melihat dan merasakan tuntunan tangan kasih-Nya. Jika kamu mau didoakan supaya Tuhan mengambil alih hidupmu dan rencanamu, apapun yang saat ini kamu alami, entah di sekolah, tentang kesusahanmu, kesedihanmu, kekhawatiranmu, atau ketakutanmu, Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Asal kalian percaya, asal kamu percaya, nyatakan imanmu, hanya percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan akan bertindak dan akan memberikan kepada kalian kemenangan dan juga jalan keluar. Apatah lagi berkat yang kalian inginkan. Hanya berdoa, bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di dalam nama Yesus. Kami saat ini merendahkan diri. Kami mau mengatakan, Kaulah segalanya atas hidup kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dengan darah Yesus, dan marilah masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat dan raja kami. Ambil alih hidup kami. Kalau pada saat ini ada ketakutan, ada kesusahan, ada kekhawatiran, ketidakmampuan, ataupun perasaan-perasaan yang membuat kami tidak berdaya, Roh Kudus ambil alih dan berikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan pemulihan. Tuhan, semua apapun pilihan dalam hidup kami, biarlah Engkau yang menentukan yang terbaik, dan berkatilah kami sehingga masa depan kami akan ada dalam tangan Tuhan, sama seperti Engkau menyertai Rut ketika Rut memilih untuk percaya kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa sepakat buat adik-adik kami yang saat ini mengalami kesulitan karena orang tuanya di PHK, karena saat ini mereka kesusahan, kalau saat ini mereka tidak ada makanan, kalau saat ini mereka merasa bahwa hidup mereka tidak ada di masa depan karena keadaan-keadaan yang saat ini sedang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, berikan pengharapan dan juga kabulkan doa masing-masing daripada adik-adik kami. Engkau berikan kepada mereka berkat-berkat yang tidak pernah mereka pikirkan. Dalam nama Yesus. Dan juga berikan kepandaian, berikan juga hikmat menjadi anak-anak yang pandai di sekolah dan masa depan akan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami minta saat ini. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Kakak harap kalian sudah menghafal ayat hafalan dari kebenaran firman Tuhan. Nah mari kita ikuti teman-teman yang menghafalnya. Yohanes 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi nyatanya apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Dan kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenar,
Setiap orang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri seperti Dia yang adalah suci atau holy. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu di bawah apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terima kasih. Nah, mari kita ikuti ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini dari Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hafalkan ya. Selamat hari Minggu. Dan mari kita berdoa. Doa Bapa kami menutupi ibadah kita pada saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan memberkati. Takkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.